Kembali lagi bareng Yuda Kristiawan, kembali di program Live Streaming Inspiring Beauty. Halo semua teman-teman Tribuner, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayu Prasiska Dewi, bisa dipanggil Ayu. Saya berasal dari Bali dan seorang fashion model. Oke Tribuners, kali ini live streaming Inspiring Beauty bareng Ayu dan kita akan ngobrol-ngobrol kesibukannya apa saja, dan sudah hadir bersama saya Ayu di Resapi Coffee. Biasanya kita tag-nya ada di Studio 52 Tribun Jogja, tapi kali ini kita ada di Resapi Coffee Jalan Ilagasari. Halo Ayu, apa kabar? Halo Mas Yuda, Sehat kabar ya? baik? Iya sehat. Semangat ya? Semangat dong. Oke. Dan tentu saja semangat kali ini juga harus diiringi dengan usaha untuk terus sehat ya, menjaga kesehatan dan tetap taat protokol kesehatan ya. Oke, yuk. Betul. Boleh ceritain ini Ayu sebagai seorang foto model di dunia modeling ya, mengawali karir di Jogja, meniti karir. Pengalamannya selama ini di dunia modeling sudah sejauh mana sih keterlibatan Ayu? Ikut event-event apa itu yang terbaru? Boleh diceritain? Sebenarnya dari saya flashback dulu ya. Saya ke Jogja tujuannya untuk kuliah. S1. Itu pun di bidang kesehatan masyarakat. Iya, di Universitas Srespati Yogyakarta kemarin, dan sudah lulus juga di tahun 2018. Tetapi karena dulu saya kuliahnya itu, saya seorang mahasiswa yang kuliah pulang, kupu-kupu gitu. Jadi setelah dari rekomendasi seorang dosen gitu, saya diikut sertakan untuk mewakili kampus ke tingkat provinsi, yaitu menjadi Duta Mahasiswa Generasi Berencana. Oke, genre ya? Iya, genre, salam genre. 2 anak lebih baik ya sekarang ya? 2 anak cukup. 2 anak cukup? Iya, kalau 2 anak lebih baik nanti jadi salah tafsir. Iya, begitu. Setelah dari kedutaan itu, jadinya tahu dunia luar. Tahu dunia luar setelah kampus, kayak gitu. Karena selama kuliah kemarin juga, itu kan kuliahnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu, jadi nggak tahu dunia luar. Dunia luar kampus gitu. Belajar ya? Bener-bener belajar, dan abis itu disogok sama dosen. Ikut ajang itu, akhirnya dapat juara juga. Kebetulan kemarin dikasih amanah dapat juara 2 tingkat provinsi DIY. Abis itu dari sanalah mulai after crowning, photoshoot, baru datang yang ngajakin, ayo ikut model make up yuk, kayak gitu. Tapi waktu itu masih belum fokus karena masih kuliah juga, dan itu tuh juga lagi fokus-fokusnya skripsian. Karena kan aku kuliah percepatan, Mas. Kamu berarti lulusnya cepet ya? Lulusnya 3,5 tahun dengan pujian gitu. Cum laude ya, cum laude kemarin. Bahasa pesannya saya itu kemelut. Soalnya abis itu mikir kan, belum sempet mau ngapain gitu. Iya, betul banget. Dan itu yang aku rasakan juga kemarin. Jadi karena sebenarnya sudah ada planning dan sudah buat statement juga untuk melanjutkan S2, tetapi karena ada kondisi dan situasi keadaan keluarga yang lagi down kemarin, perekonomian, jadinya harus mengambil sikap juga. Gitu, mau melanjutkan kuliah walaupun melalui beasiswa, tapi kehidupan nantinya kayak gimana mandiri, gitu. Jadi harus tough, harus mandiri, jadi harus survive dan harus memutuskan keputusan dengan cepat karena kuliahnya lulusnya dengan cepat. Jadi teman-teman yang lain itu masih pada kuliah, masih pada melanjutkan skripsi gitu, jadi masih belum pada lulus. Di situ juga ada keberatan hati, mau cerita sama siapa gitu, bingung, masih kebingungan. Dan di situ juga sempat merasa hampa. Oh, sempat itu tadi, hampa itu apa ya bahasa Jawanya? Mau ngapain sih ya? Iya, jadi kayak uring-uringan, dan akhirnya hampa itu muncul. Jadi anak senja banget ya. Ini semua memang orang merasakan beda-beda ya, efek pandemik ya. Mungkin tidak bisa kita
apa namanya hindari ya, yang harus kita hadapi. Iya betul. Jadi waktu itu juga sempet sih menjadi asisten dosen. Oke, sempat jadi asdos. Sempat jadi asdos beberapa bulan aja. Abis itu masih hampa nih mas, masih hampa. Mau ngapain lagi kayak gitu. Tapi nggak mau pulang karena pasti bakalan diajak kerja, disuruh kerja, disuruh kerja atau nggak nikah gitu. Di Jogja tuh menghindari itu ya, kerja sama dijodohin berarti. Iya betul. Itu sih salah satunya, tapi faktor kesekian sih. Cuman karena aku tujuannya dulu merantau ingin lepas dari Bali, mandiri ya. Ingin mandiri, iya, ingin melihat Bali dari luar kayak gimana sih kayak gitu. Jadi masa pulang-pulang kerja tapi ya tujuannya masih belum dapat gitu. Pencarianmu masih panjang gitu. Iya, masih bingung aku harus kemana gitu. Dan di situ karena masih kehampaan pun juga akhirnya aku menyerahkan diri kerja kantoran mas, kerja kantoran. Jadi kayak kerja di bimbel gitu, bimbel yang ada di Jogja. Berapa bulan ya? Kayaknya kurang lebih 6 bulanan gitu. 6 bulanan. Abis itu memutuskan untuk resign karena ada tawaran. Jadi selama proses itu aku juga sering aktif untuk freelance model. Jadi lebih aktif di 2018 karena lulusnya kan 2018 awal. Jadi sampai 2018 akhir itu selalu mengasah diri di dunia model itu karena dapat kerjaannya di situ, dapat penghasilannya di situ gitu. Seni peran nggak? Pernah ditawarin jadi ekstrak atau figuran? Pernah. Pernah juga ikut casting? Iya pernah. Jadi kemarin itu kenapa itu aku resign? Karena ada tawaran untuk iklan. Oh, iklan. Iya, kebetulan pertama kali aku mengikuti iklan kopi kapal api. Menjadi main talentnya kemarin. Berarti ada di situ ya kamu ya? Ada di situ. Iya, nanti ya iklannya itu tahun 2020. Sudah tayang berarti ya? Sudah tayang kemarin waktu 17 Agustusan. Berarti itu kamu mengepakkan sayap lebih tinggi lagi di dunia iklan. Iya, tapi waktu itu masih kagok sih mas, kayak masih kaget kan, aku harus gimana, belum bisa memanage sendiri karena kan waktu itu masih jatuhnya freelance model yang cuman kerja sana model foto udah pulang kayak gitu, jadi masih belum ngerti sistematikanya dunia periklanan kayak gimana kayak gitu. Dan mungkin dari situ aku dibukakan pintu menuju ke lebih mengkerucut lagi menjadi seorang talent. Nah, gitu. Peranmu di iklan tuh sejauh mana? Maksudnya ada dialog, bukan dialog apa ya? Perannya apa? SA apa gitu? Kalau kemarin untuk iklan pertamaku, iklan kopi kapal api itu sih dikasih kesempatan untuk lip sync mas. Untuk lip sync, jadi lip sync dengan membawakan lagu tentang Nusantara kayak gitu. Jadi keliling Indonesia juga. Keliling Indonesia? Kemana aja kemarin? Pertama Jogja, habis itu ke Bali, ke rumah sendiri. Tapi nggak sempat pulang, karena kan nggak enak juga sama tim dan jauh juga dari rumah, dari rumah. Karena itu daerah, kalau Mas tahu daerah Singaraja sama daerah Kintamani. Jauh sekali. Jauh banget. Kesempatan pulang pun juga nggak ada karena syuting terus. Jadi ya emang harus profesional juga. Karena sebelumnya juga sempat pulang, sempat pulang lama. Habis itu, habis Bali, Padang. Wah, ini pengen saya ke sana belum sampai. Iya, di Pagaruyung. Pagaruyung ya, perbukitannya keren ya. Bagus banget. Habis itu setelah dari Padang, habis itu kemana ya? Ke Kalimantan, Balikpapan. Berarti kamu take satu lagu itu di beberapa daerah itu? Iya, langsung move selama 1 bulan. 1 bulan? Iya, Balikpapan, habis itu Makassar, Losari, Pantai Losari, habis itu ke Tanah Toraja, Ketekesu, habis itu ke ininya apa namanya sih? Wah, bikin iri kebun banget kopi, kebun kopi, habis itu PT Sulotko juga, tuh. Habis itu baru terakhir Papua Raja Ampat. Wah, Raja Ampat, kamu udah sekali job, tapi langsung keliling Indonesia. Iya, benar-benar. Sesuatu yang anugerah yang kalau kata Silao Seven, anugerah terindah yang pernah aku miliki. Mantap sekali ya. Itu tidak mengira ya, justru nggak nyangka banget. Justru bukan karena background kuliahmu, tapi karena link kamu kuliah di luar itu ya yang betul. Akhirnya membukakan pintu rezeki buat kamu. Betul. Kadang-kadang
itu nggak dinyana-nyana gitu. Iya benar Orang Mas. bilang nggak dinyana-nyana. Dan pertama kali menginjakkan kaki juga ke berbagai daerah itu kayak astaga aku udah nyampe sini aja gitu. 1 bulan ya? Iya 1 bulan. Dan itu tuh benar-benar bersyukur banget. Nanti kalau misalkan Mas lihat ngepoin Instagramku ada sisi yang terakhir aku setelah syuting di daerah Papua Raja Ampat, aku abis syuting itu dikasih waktu kan buat naik tebing gitu. Aku naik tebing habis itu kayak meloskan diri kayak terima kasih Tuhan kayak gitu. Puasnya bersyukur Iya gitu kayak ya. bersyukur banget. Orang mau ke daerah-daerah yang kamu sebut tadi itu nabung dulu. Betul. 2 tahun lagi. Betul. Kamu dalam 1 bulan ya dikasih rezeki yang luar biasa. Tentu saja ini sesuatu ya kita unpredictable ya, hidup ini misteri. Iya, karena ditemukan sama orang-orang yang subjektif dan orang-orang itu yang mengantarkan aku ke sana. Bersyukur banget sih. Luar biasa ya. Bikin iri loh. Ya Raja Ampat. Oke. Nah, ayo ini kan kemarin berarti perjalanannya selama pandemi ya 1 bulan itu ya? Belum. Oh belum pandemi malah? Iya belum pandemi. Jadi 2019 Mas. Oh 2019. Iya Setelah 2019 akhir. Kamu dapat job 2019. 2019 akhir. Aku ingat banget itu kita berangkat September. Oke. September sampai hampir Oktober. Ya? Hampir. September, iya betul. Ya, akhir 2019 berarti. Iya, akhir 2019. Abis itu kan karena aku baru kali pertamanya ikut iklan, ini kok belum tayang-tayang gitu kan. Takut. Deg-degan juga ya? Iya, ada sesuatu kayak ini. Akhirnya ketika pertama kali lihat kamu sendiri gitu, iya. di TV, di platform digital. Malah aku belum pernah lo lihat diriku di TV Mas. Aku malah dikasih tahu sama beberapa teman-teman gitu. Banyak kamu ada di sini, kamu ada di sini, di videoin kayak gitu. Jadi kayak astaga kok bisa gitu. Kan kaget juga sih Mas. Akhirnya aku nonton di YouTube. Itu kan ada versi yang 2 menitnya juga gitu. Soalnya kalau yang di TV itu kan cuma sampai 30 menit. Ya. 30 menit, 30 detik ya betul. Versi pendeknya. Versi pendeknya. Okay. Nah waktu itu ketika kamu dapet fix kamu jadi talent, terus kamu harus lip sync. Itu kamu mengalami pergolakan batin. Wah aku harus seperti apa latihannya gitu-gitu nggak? Atau kamu latihan sendiri dulu gitu sampai hafal? Kan lip sync harus hafal kan ya? Iya kebetulan kemarin persiapannya itu tidak ada casting, tapi hanya pengajuan foto kemungkinan. Aku nggak tahu. Prosesnya kamu di luar itu nggak tahu ya? Nggak tahu prosesnya. Cuman waktu itu ketika aku diklik, dikasih liriknya baru pagi. Pagi itu, abis itu disuruh hafal sebelum kamu sore gitu. Karena mau di-take, mau di-present ke klien. Pagi kamu sampai sore ngapalin berarti? Ngapalin, dan itu posisinya masih kerja di kantor. Gimana tuh hektiknya kamu waktu itu? Hektiknya sebenarnya sih enggak, karena kan kerjaanku santai juga di bimbel itu. Jadi kayak mudah aja. Jadi agak sedikit kabur-kabur ke toilet dulu buat ngafal, lihat gitu. Sorenya akhirnya hafal gitu. Karena itu jingle, jadi kayak mudah dipahami, mudah dihafal juga kayak gitu. Habit kamu selama pandemi, aku nyebutnya sih killing time-nya itu ngapain aja sih? Kan masing-masing orang selama pandemi ini punya kebiasaan baru nih, adaptasi baru yang tadinya nggak suka baca jadi suka baca, yang tadinya nggak suka nonton film dalam tanda kutip jadi suka, ya kan, karena di rumah aja. Ayu sendiri ada habit yang baru nggak? Atau habit lama muncul kembali lebih intens lagi? Iya. Sebetulnya kemarin itu karena resign Mas, jadi aku setelah iklan itu nggak tahu mau ngapain. Karena kan selain kerja di bimbel, aku juga live streaming Mas. Live streaming ya ala kayak boleh bilang ini nggak sih nama aplikasinya? Ala Bigo gitu, tapi bukan Bigo, tapi seperti itu. Habis itu kerja juga, kerja kontrak sebagai model juga kayak gitu. Jadi itu sudah aku resign semua gitu loh. Jadi setelah ikut proses iklan, jadi nggak tahu mau ngapain. Karena besoknya itu udah awal pandemi Mas. Karena kan akhir 19 itu. Iya betul. Awal pandemi 2020. Itu 2020. Tapi sempat keluar juga sih ke nikahan teman keluar Indonesia. Habis itu untungnya bisa balik ke Indonesia. Untungnya waktu itu pas awal bulan Maret, astaga bingung, kena dampak juga karena kan
sudah memutuskan diri menjadi talent, menjadi model gitu. Sementara tatap muka nggak boleh kan? Betul, akhirnya banting setir lagi. Banting setir, aku jual makanan. Makanan Bali. Oh iya, di Jogja? Iya, di Jogja. Kamu masak sendiri? Masak sendiri, tapi sama teman-teman juga sih. Sama 2 teman. Dari Bali juga sendiri? Asli Bali juga. Bali. Apa yang kamu jual? Makanannya apa? Nasi jinggo, nasi Bali, sate lilit juga. Nasi ayam suwir. Ayam suwir, sate Khas lilit. Bali ya? Khas Bali. Jadi sempat kamu survive-nya sama teman-teman dari Bali, sama-sama saling menguatkan untuk jualan kuliner. Jualan. Memang waktu itu banyak juga ya teman-teman yang akhirnya ya mau nggak mau banting setir untuk survive. Iya betul. Dan biar nggak sumpuk juga di rumah. Dan juga aku lebih fokus juga buat nulis. Nulis apa? Nulis puisi, Mas. Puisi, wah. Iya, tadi juga sempat lirik dikit kan, itu puisi juga. Terus kamu punya buku sendiri gitu berarti ya? Punya. Setiap misalnya lagi ada waktu jeda. Ada inspirasi, bukan jeda. Ada inspirasi, langsung nulis. Atau enggak langsung di note di handphone kayak gitu. Kayak gitu. Jadi selalu kayak gitu waktu pandemi karena nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi banyak inspirasi juga yang masuk kayak gitu. Habis itu beberapa kali sempat juga collapse dan sempat juga buat lirik lagu temen yang ada di Bali. Ternyata band di Bali. Sejauh itu malahan ya ketika kamu ada mengalir, tulis aja puisi ya. Ternyata sampai jadi lirik lagu untuk band di Bali. Jadi dia ngirim guide-nya terus tolong ini dibikinin. Terus kayak aku dapat inspirasi langsung sehari itu langsung jadi kayak gitu. Sampai sekarang berarti masih ya nulis lirik? Masih. Nulis puisi itu ya? Nulis puisi masih. Ada yang hafal kan? Satu aja. Apa? Yang kata-kata yang kamu banget? Apa ya? Oke. Apa? Maaf ya, ini aku bukan penyair atau yang benar-benar di bidang itu. Penyair tapi jalanan? Iya betul. Kan Jadi aku sedikit menyampaikan puisi yang aku pernah buat dan aku ingat. Aku bukanlah orang yang tahu segalanya. Banyak hal yang belum kupahami. Cinta. Mengenalnya adalah kerumitan yang tak sanggup kutahan. Tapi untuk mendekatinya itu adalah sebuah kerumitan. Oke, menarik sekali. Kalau kata Pak Presiden Sujiwo Tejo, Presiden Jan Sukses itu, kita tidak bisa tidak bisa memilih mencintai siapa, katanya gitu ya. Tapi bisa memilih menikahi siapa. Wah, itu dia. Enak banget. Gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri obrolan ini, kita boleh minum. Nah, ini kita lagi ada di Resapi Kopi. Ini produknya Resapi Kopi, namanya ini adalah Limporicano. Kalau itu adalah tadi apa? Leciti. Hot ya? Hot. Ya, hot leciti. Cicip dulu nih. Kopi, lime, sama mineral water ya. Wah, nendang. Enak. Nendang. Makanan nendang. Oke, ayo boleh nitip pesan-pesan ke teman-teman supaya lebih semangat menjalani kehidupan yang ya masih misteri ya. Iya betul, kedepannya nggak tahu akan terjadi apa di depan kita. Oke, buat teman-teman Tribuners yang ada di mana aja, saya berdoa buat kalian semoga selalu dimudahkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan. Pokoknya tetap semangat, tetap bermimpi. Apapun mimpi kalian, tetap kejar itu sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan. Karena kalau misalkan kalian berhenti bermimpi, itu kalian akan mati lirih dalam mimpi. Tapi ketika kalian berambisi, kalian bisa memotivasi seseorang, bisa menginspirasi seseorang, tapi jangan lupa tanpa menyakiti orang lain. Itu dia. Oke, wah menarik sekali. Oke, jangan lupa hari ini ya baca rubrik Inspiring Beauty ya. Nanti ada profilnya Ayu ya, seperti ini nanti. Mana ya? Oh ini ya. Nah, ya hari ini hari Minggu kita pergi ke pantai. Ini nanti ada profilnya Ayu
Nah, kalau ini yang kemarin ya. Jangan lupa hari ini, hari Minggu, ada profilnya Ayu di rubrik Inspiring Beauty Tribun Jogja. Silahkan baca-baca. Bisa, kalau fansnya Ayu berarti beli langsung di Bingkai. Siapa tahu ya, ada fans beratnya Ayu. Amin, semoga bisa menjadi teman dekat, jangan fans lah. Oke, teman dekat aja. Iya. Terima kasih Ayu sekali lagi. Ya, terima kasih sudah mengundang juga. Ya, sudah hadir di program Inspiring Beauty. Thank you juga untuk teman-teman Resapi Kopi ya di Jalan Gelagasari ya. Semoga tetap jadi tempat yang cozy karena ini saya tahu benar perjalanan Resapi Kopi ya. Dia buka pas pandemi. Betul. Tapi luar biasa. Semangatnya tinggi, survive sampai sekarang. Kita support semua teman-teman yang punya daya juang tinggi. Sekali lagi, matur suwun. Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa juga. Thank you.